Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriani Rusminti akan mendemonstrasikan game media pembelajaran game The Adventures of Colin pada materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme untuk kelas 8. Nah, ini merupakan tampilan awal dari media game The Adventures of Colin. Dapat dilihat di sini ada 6 menu yang dapat pemain pilih atau akses ya. Saya akan menjelaskan dari yang paling kanan. Di sini adalah menu option. Jika diklik maka akan muncul tampilan seperti ini yang dapat digunakan pemain untuk mengatur volume dari audio yang ada di game ini. Di bawahnya ada menu kredit. Kalau kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan deskripsi dari pengembang game The Adventures of Colin. Setelah itu, menu di sebelahnya ini merupakan menu skor yang digunakan untuk menampilkan jumlah skor pemain ketika selesai mengikuti atau menggunakan media game The Adventures of Colin ini. Kemudian di atasnya ada menu No Saves. Nah, menu ini bisa dimainkan ketika pemain sudah menyimpan posisi terakhir ketika pemain memainkannya gitu. Jadi ketika pemain di lain waktu ingin memainkannya lagi bisa langsung membukanya melalui menu ini. Seperti itu. Nanti kita akan mencobanya. Kemudian shutdown ini merupakan menu untuk agar pemain dapat keluar dari game ini. Nah, untuk memulai permainannya, pemain dapat mengklik pada menu game ini. Coba kita klik. Setelah kita klik, maka akan muncul pilihan 3 menu lagi. Yang pertama ada menu KD dan tujuan, yang akan menampilkan penjelasan KD dari game ini. Game ini digunakan untuk siswa kelas 8 SMP pada materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang terdapat pada KD 3.4 dan 4.4. Dan di bawah ini merupakan penjelasan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik ataupun pemain ketika memainkan game The Adventures of Colin ini, yang dapat dibaca oleh siswa sebelum memainkannya. Kemudian kita klik back untuk kembali ke menu ini. Setelah siswa mengetahui KB dan tujuan dari game The Adventures of Colin ini, selanjutnya adalah kita klik pada misi Colin. Di misi Colin ini nanti setelah diklik akan muncul sebuah video pendek yang akan menjelaskan mengenai misi yang harus diselesaikan oleh pemain seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan dalam video berbentuk kartun seperti ini. Nama pemain karakter utama dalam game ini adalah Mr. Colin. Saya jelaskan secara singkat misi dalam game ini. Jadi, tokoh utamanya ini namanya adalah Mr. Colin. Mr. Colin ini merupakan salah satu dari agen Bing. Kemudian pada suatu hari, ketua Bing yakni Mr. John memberikan misi khusus kepada Mr. Colin untuk mencari arsip-arsip sejarah yang ada di negeri Belanda. Jadi Colin diharuskan untuk pergi ke negeri Belanda dan mencari arsip-arsip sejarah perlawanan tersebut. Kemudian setelah mencarinya, Colin juga harus mempelajarinya. Untuk nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Colin untuk mengetahui tingkat pemahaman Colin seperti itu. Dan di akhir game ini nanti si Colin harus bertemu kembali dengan Mr. John untuk mengetahui mengapa Colin harus menyelesaikan misi ini. Karena nanti akan ada misi besar yang menunggu Mr. Colin. Setelah itu, setelah siswa mengetahui apa misi yang harus dia pelajari, selanjutnya siswa boleh untuk memulai permainannya dengan mengklik tombol start di sini.
Ini merupakan level 1, di mana di sini Colin dapat membaca kotak misi yang ada di pojok kanan atas. Setiap level nanti akan ada kotak misi seperti ini. Nomor 1, carilah bekal perjalananmu dalam peti ajaib. Kemudian kumpulkan gold dengan membantu seseorang. Di sini Colin dapat berjalan dan membantu seseorang. Misalkan membantu ibu-ibu yang ada di sini. Nah, setelah itu Colin dapat mencari peti ajaib dan mengumpulkan bekal. Setelah itu Colin dapat pergi menuju ke negeri Belanda dengan menyeberang pulau ini menggunakan kapal. Caranya adalah dengan menekan tombol enter. Kemudian ini merupakan petunjuk arah jalan di mana Colin harus menuju ke arah sana. Setelah itu Colin sampai di level 2. Setiap ada kenaikan level, ini nanti ada beberapa poin yang akan didapatkan oleh Colin. Nah, kemudian nanti Colin boleh untuk menempatkan poin-poin ini ke beberapa skill yang ada di sini. Misalkan seperti ini, kemudian klik naik level dan untuk kembali klik tombol kanan. Akhirnya Colin sudah sampai di Belanda. Setelah itu, Colin harus bertemu dengan agen lain yang akan membantunya. Untuk turun dari kapal, bisa menekan tombol enter lagi, kemudian jalan lurus dan di sini juga pada kotak misi, carilah X-Square, bertanyalah arah kepada penduduk yang ketemu. Kalian dapat bertemu kepada penduduk yang ada di sini. Seperti instruksi dari misi ini, kalian bisa berjalan melalui gang kecil ini untuk sampai ke X-Square. Akhirnya Colin bertemu oleh salah satu agen yang akan membantunya menjelaskan mengenai materi misi ini. Jadi materi pada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini dibagi atau terbagi menjadi dua fase. Yang pertama itu fase perlawanan terhadap persekutuan logam, dan yang kedua itu adalah fase perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada level ini Colin sedang memasuki fase pertama, yaitu fase perlawanan terhadap persekutuan logam. Di masing-masing fase ini akan ada 4 materi perlawanan rakyat. Setelah selesai berbincang dengan Claudia, maka sesuai dengan instruksi Claudia, sebelum kalian memasuki X-Square, dia harus membeli 3 kristal bulan di toko item yang ada di sini. Karena gold yang dimiliki oleh Colin dan juga blue, maka Colin dapat membeli kristalnya. Namun nanti ketika pemain itu tidak memiliki gold yang cukup, yaitu kurang dari 200 gold, maka dia harus kembali ke level 1 untuk mengumpulkan gold agar dapat membeli kristal di level 2. Seperti itu sistemnya.
Ini adalah tampilan ruangan yang ada di dalam gedung XX Square. Kemudian di sini kalian bertemu dengan Claudia lagi yang akan memberikan sedikit informasi lagi kepada Colin, menjelaskan nama-nama perlawanan apa saja yang ada di ruangan ini. Ini adalah gambaran secara jelasnya dengan diperlihatkan peta-peta daerah-daerah perlawanan yang ada di ruangan ini. Ada 4 perlawanan sebagai berikut. Setelah itu, kalian bebas mau memasuki ruangan yang ada di sebelah mana. Saya akan mencontohkan untuk memasuki ruangan yang ada di sebelah kanan. Di setiap ruangan nanti akan ada penjaga yang akan memberitahu ini perlawanan apa. Ya, saya akan mencontohkannya dengan memasuki ruang perlawanan Sultan Hasanuddin. Nanti akan ada video singkat. Nah, melalui video ini dapat memahami sejarah perlawanan dalam bentuk ringkasan. Jika ingin lebih memahaminya lagi, silahkan membaca naskah arsipnya langsung di dalam buku panduan yang telah tersedia, seperti itu. Langsung saja, di sini ada agen Rian yang akan memberikan pertanyaan. Apakah Anda sudah menonton videonya? Karena belum, maka klik link. Kemudian diminta untuk menonton video jalan ke lingkaran merah yang ada di tengah ruangan di sini. Kemudian nanti akan berputarlah video ini. Ini merupakan video singkat yang saya buat dari buku panduan siswa. Saya skip saja ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tambahan informasi yang dapat dipelajari oleh siswa. Seperti itu. Kemudian setelah selesai, nanti kalian boleh mengambil agen yang akan memberikan Anda. Setiap kalian berhasil benar menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan 3 skor. Setiap salah dalam menjawab pertanyaan, maka skor kalian akan dikurangi 1. Pertanyaan pertama, kita coba jawab A. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, ini setelah selesai menjawab soal, maka akan ditampilkan jumlah total skor yang berhasil dijawab oleh pemain. Karena tadi menjawabnya banyak yang salah, maka nilainya sampai -1. Jadi ini merupakan satu motivasi tersendiri bagi siswa agar serius dalam menjawabnya, dan juga agar total skor akhir yang bisa didapat siswa itu bisa tinggi seperti itu. Nah, saya nanti ada percakapan sebentar antara penjaga dan Colin mengenai Sultan Hasanuddin. Setelah selesai menjawab pertanyaan dari agen Rian, maka Colin dapat keluar ruangan dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan memasuki ruangan-ruangan lain. Ini di sini saya hanya akan menunjukkan satu ruangan saja. Kemudian setelah selesai, maka Colin bisa keluar ruangan. Dan ini ada petunjuk arah. Colin bisa mengikuti petunjuk arahnya. Diminta untuk berjalan lurus, maka harus langsung lurus saja. Sudah. Oke. Selanjutnya ini adalah tampilan pada level 3. Jadi kalian harus melewati level 3 ini dengan
yaitu dengan mengalahkan monster yang ada di sini untuk melanjutkan perjalanan ke level 4, yaitu dimana gedung JZ berada. Nah, setelah itu langsung lurus saja. Di sini kalian bisa mempunyai skill magic yang bisa digunakan untuk menghalangi monsternya. Karena sudah berhasil menghalangi monsternya, maka dia dapat menuju ke JZ Square dengan mudah melalui portal merah ini. Ini adalah tampilan di level 4 di mana tempat gedung JZ Square berada. Sesuai dengan keterangan kotak kunci di sini, carilah JZ Square dan temuilah agen Jian dan simak informasinya. Maka dia harus mencari agen Jian, dan di sini ada penduduk yang mengagennya. Kita coba berbincang dengannya. Di level 4 ini adalah tempat tersimpannya 4 arsip sejarah pada masa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ini adalah beberapa peta daerah yang ada di level 4 ini. Yaitu kalian bisa melanjutkan perjalanan sesuai dengan instruksi Mr. Zian tadi, dan ini hanya perlu lurus untuk dapat menemukan JZ Square. Pencetlah tombol merah sebelum masuk ke gedung. Tekan tombol enter untuk masuk. Ini adalah tampilan yang ada di dalam gedung JZ Square. Kalian bisa melewati ini, naik ke tangga tinggi. Ada penjaga di sini, bisa berinteraksi dengannya. Di lantai 1 ini ada perlawanan rakyat Bali yang ada di belakang tangga ini. Namun saya akan menunjukkan yang ada di lantai 2, jadi saya naik saja. Nah, ini adalah tampilan yang ada di lantai 2. Ada penjaga yang akan menjaga setiap ruangan. Saya akan menunjukkan yang ada di sebelah sini. Ini adalah ruangan dari perlawanan di Diponegoro. Seperti biasa, langsung saja karena sudah tahu videonya ada di sini, maka langsung jalan ke sini saja. Baik, saya skip saja ya. Nah, setelah itu akan ada tambahan informasi yang muncul seperti ini. Kemudian setelah selesai, kalian bisa mengambil akun dulu untuk mendapatkan pertanyaan ini. Juga pertanyaan pertama.
Nah, setelah ini nantinya dapat guncangan antara penjaga bilik dengan Colin mengenai sosok Pangeran Vanderbilt. Nah, setelah selesai, kalian dapat keluar dari ruangan ini dan kemudian melanjutkannya dengan memasuki ruangan-ruangan yang lainnya. Namun di sini saya hanya menggunakan satu ruangan saja, karena setelah sama-sama masuk ke 3 ruangan ini, maka kalian dapat turun ke lantai 1 dan kemudian keluar ruangan, seperti ketika memasuki ruangan tadi. Nah, ini ada portal merah yang akan membawanya menuju ke ruangan Mr. Chen. Ini adalah tampilan dari ruangan Mr. Chen setelah kalian berhasil memasuki semua ruangan yang ada di level 2 dan 4 tadi. Di sini kalian akan bertemu dengan Mr. Chen. Nah, kalian dapat menambah wawasan dengan mencari orang-orang yang memiliki selinting di sini. Kemudian akan mendapatkan tambahan informasi seperti ini. Nah, setelah itu kalian dapat menghampiri Mr. John yang ada di sini. Di sini nanti akan ada percakapan antara kalian dan Mr. John. Mr. John akan menanyakan nilai-nilai apa yang dapat diambil dari Colin setelah melakukan perjalanan ini. Setelah itu nanti Mr. John akan memberikan perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial, generasi muda yang mampu memainkan peranan berkaitan dengan penting dalam implementasi kelangsungan nilai kehidupan kepalanya berbangsa dan pada diri bernegara. generasi milenial. Berkaca pada generasi-generasi Saya skip sebelumnya, saja ya. Nah, setelah itu nanti Mr. John akan menjelaskan mengapa dia memberikan misi kepada Colin, bahwa ternyata akan ada misi besar lainnya yang harus diselesaikan oleh Colin. Jadi mungkin petualangan Colin ini akan ada season 2-nya. Setelah itu, selamat berhasil menyelesaikan misi ini. Lalu akan ada total skor akhir yang didapatkan oleh pemain. Ini adalah tampilan game overnya dan nanti akan langsung kembali ke menu awal. Untuk mengetahui skor yang didapat, bisa klik di sini, akan muncul. Nah, untuk keluar, kita klik shutdown. Selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.